Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nezani Sarinjani. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi pada aplikasi pengolah angka. Nah, saya di sini sudah menyiapkan data yang sudah saya siapkan untuk saya jelaskan, yaitu ada 3 fungsi, yaitu ada fungsi teks, fungsi logika, dan fungsi statistik. Nah, di sini ada fungsi teks. Fungsi teks yang pertama ada fungsi concatenate. Concatenate ini yaitu fungsi untuk menggabungkan nama, misalnya nama pasien. Yang pertama ada Barcella dan Sugara. Kemudian jika kita gabungkan namanya akan menjadi Barcella Sugara dengan rumus sama dengan concatenate dalam kurung A4 titik koma B4. Maka di enter hasilnya akan jadi nyambung seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi left. Fungsi left ini tujuannya untuk memisahkan, misalnya memisahkan nomor rekam medis. Kita akan memisahkan kata yang ada di sebelah kiri ke kolom yang berbeda gitu. Dengan memisahkannya kita menggunakan rumus sama dengan left dalam kurung A10 titik koma 3. Seperti ini, maka akan berubah. Sama juga ada fungsi right. Fungsi right itu sama fungsinya seperti ini, cuman pemisahan katanya dia itu dari sebelah kanan. Baik, kayak gitu. Terus kita lanjut ke fungsi mid. Nah, di fungsi mid ini untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Nah, fungsi mid juga biasanya tuh digunakan untuk memisahkan nama pasien juga. Nah, rumus yang digunakan di fungsi mid ini yaitu ada fungsi mid sama dengan mid dalam kurung A16 titik koma 1 titik koma 5. Maka jika kita memakai rumus ini, ketika di enter akan berfungsi rumusnya menjadi Diana, dan begitu juga selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi lower. Fungsi lower ini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Di sini kan hurufnya tuh ada yang gede gitu, ada rumah, R-nya gede, sakit itu S-nya gede, dan kita akan memindahkan huruf ini ke huruf kecil semua dengan memakai rumus fungsi lowers, yaitu sama dengan lowers dalam kurung A22. Kita pakai, kemudian kita enter, akan berubah. Kemudian di sini ada fungsi proper. Fungsi proper sendiri yaitu untuk mengubah setiap kelompok kata menjadi berawalan huruf besar. Di sini kan hurufnya kecil semua. Terus kita akan ubah agar yang depannya menjadi besar dan yang lainnya menjadi kecil dengan memakai rumus sama dengan proper dalam kurung A28. Baik, selanjutnya kita lanjut ke fungsi logika. Fungsi logika ini ada fungsi if. Di sini fungsi if itu untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Di sini contohnya ada nilai A 90, ada nilai B 75, nilai A 80, nilai B 100. Maka hasil juara A kita bisa menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung L5 lebih besar sama dengan F5 titik koma tanda kutip juara A titik koma tanda kutip juara B, maka akan muncul hasil juara A. Kemudian di sini ada fungsi OR. Fungsi OR ini adalah untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika OR, yaitu jika salah satu data tersebut true, maka hasilnya akan true. Jika salah satu false, kemudian salah satu true, maka hasilnya akan true. Jika dua-duanya false, maka hasilnya akan false. Kemudian ada fungsi AND. Fungsi AND yaitu untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika AND, yaitu semua dari data tersebut true, maka hasilnya akan true. Seperti ini, kita berikan rumus sama dengan AND kurung buka E16 lebih 25 F16 lebih 40.
maka hasilnya akan false. Kemudian ada fungsi not. Fungsi not di sini yaitu untuk membalik pertanyaan. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if dalam kurung not F22 sama dengan G22 hadir salah satu, hadir semua. Nah, di sini Neza itu hadir, Raffi ini hadir, berarti keterangannya hadir semua. Kemudian Neza itu hadir, Raffi tidak hadir, yaitu hadir salah satu. Dan kita itu bisa mengelompokkan di tabel ini dengan menggunakan fungsi not agar tidak capek gitu. Nah, fungsi not sendiri yaitu ini rumusnya, kemudian di enter akan berubah. Kemudian di sini ada fungsi statistik. Fungsi statistik ini ada fungsi sum atau fungsi sum. Fungsi sum ini sangat penting dan berguna untuk pengolahan data, misalnya di rumah sakit. Nah, contohnya kita mau menghitung berapa map dokumen rekam medis yang terpakai dalam 1 tahun, misalnya. Kita juga bisa menjumlahkan dari Januari sampai Desember jumlah map yang dipakai dari 1 tahun gitu. Kita bisa menggunakan fungsi sum ini dengan rumus sama dengan sum dalam kurung range. Kemudian di sini ada fungsi max. Fungsi max di sini yaitu dapat digunakan untuk mencari kunjungan pasien tertinggi misalnya. Atau mencari data yang maksimal di antara sekumpulan data. Nah, ini di sini di fungsi max ini rumusnya yaitu sama dengan max J11 M14, maka kita enter. Data terbesarnya akan ketemu yaitu 7767. Kemudian di fungsi min ini kita bisa melihat kunjungan pasien terendah dengan rumus sama dengan min J18 M21, maka ketika kita pakai rumus ini akan muncul hasilnya seperti itu. Sama halnya dengan fungsi max juga, fungsi sum juga. Baik, fungsi-fungsi yang bisa saya jelaskan hanya demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.